Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan channel Bang Kumis Berbagi di edisi Selasa 19 September 2023. Ditreskrimsus Polda Banten berhasil mengungkap sindikat penyuntikan tabung gas subsidi LPG 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg. 4 pelaku diamankan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya bersama Bung Anton Hermawan, jurnalis Cakratara.com yang saat ini sedang berada di lokasi. Silakan Bung Anton. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Anton Hermawan dari media Cakratara. Hari ini Selasa September 2023. Polda Banten akan menggelar konferensi pers terkait tindak pidana penyalahgunaan penyuntikan LPG 3 kilo ke 12 kilo. Maka saya akan meliputi kegiatan tersebut. Saya Anton Hermawan dari Polda Banten melaporkan. Sebanyak 1.208 tabung LPG berhasil diamankan Ditreskrimsus Polda Banten. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto didampingi Wadrikrimsus Polda Banten, AKBP Sigit Haryono dan Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Condro Sasongko. Dalam kesempatannya, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Haryanto menjelaskan, Banten dan rekan-rekan media yang hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Rekan-rekan sekalian, pagi ini kita melaksanakan kegiatan press conference terkait dengan penyuntikan atau pelanggaran undang-undang migas yang dari tabung kecil atau subsidi kemudian dialihkan ke tabung yang ukuran 12 kg. Kemudian berawal dari keluhan masyarakat terutama di daerah Kecamatan Jambe. Di sana ada kelangkaan, kemudian dari Subdit 4 Ditkrimsus Polda Banten melaksanakan penyelidikan dan alhamdulillah pada hari Senin tanggal 11 September tahun 2023 sekira pukul 21.00 WIB, anggota Subdit Tipiter Ditkrimsus Polda Banten menemukan atau melihat mobil Suzuki Carry yang mengangkut gas ukuran 3 kilo di wilayah Kecamatan Jambi, Kabupaten Tangerang, dan dari pemantauan mobil tersebut diduga akan menuju ke wilayah Lebak, Provinsi Banten. Kemudian selanjutnya penggerbakan di lokasi yaitu tempat pemindahan atau penyuntikan tabung LPG 3 kilo bersubsidi ke tabung 12 kg berlokasi di tanah lapang yang beralamat di perumahan Grand Royal Desa Rangkas Bitung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kemudian dari kegiatan tersebut diamankan 4 orang atas nama AR 37 tahun, kemudian EF ini 33 tahun, kemudian MM 55 tahun, kemudian MD 47 tahun. Kemudian ada 3 DPO yang saat ini masih dilaksanakan pengejaran oleh tim yang sudah dibentuk oleh Krimsus Polda Banten, yaitu ada 3 orang. Yang pertama ST, ini selaku pemilik kegiatan. Yang kedua BD, inilah bandor pengawasnya. Kemudian yang ketiga adalah AN, pemodal. Ini sekarang masih dalam pengejaran. Kemudian adapun modus operandi, ini mereka beroperasi atau mengumpulkan 3 kilo wilayah Tangerang dan Bekasi. Kemudian dikumpulkan dan disuntik ke tabung ukuran 12. Ini tidak lain tidak bukan untuk keuntungan pribadi. Kemudian dari pemeriksaan awal rekan-rekan sekalian, kurang antara 210 juta sampai 300 dari harga penjualan per selama 10 hari. Kalau per tabungnya sekitar 21.000 sampai 31.000. Jadi keuntungannya. Mungkin ini yang perlu disampaikan.
rekan-rekan sekalian. Kemudian nanti pasal yang disangkakan yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kemudian pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian pasal 62 jungto pasal 8 huruf B dan C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen jungto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP pidana. Belum saya sampaikan. Dari penangkapan tersebut didapatkan sebanyak 1.208 tabung LPG diamankan oleh penyidik. Kemudian 901 ini tabung gas ukuran 3 kilo yang terdiri dari 428 tabung berisi dan 473 tabung kosong. Kemudian 307 tabung gas 12 kg terdiri dari 106 tabung berisi dan 201 tabung kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media yang hadir pada kegiatan ekspos terhadap pengungkapan tindak pidana minyak dan gas bumi yang diungkap oleh Ditkrimsus Polda Banten. Tadi ada pertanyaan, namun sebelumnya saya prolog dulu supaya kita memahami betul kenapa sampai dengan Krimsus Subdit 4 khususnya yang dipimpin oleh AKBP Condro mengungkap tindak pidana ini. Rekan-rekan sekalian, fenomena gejala alam, sosial, dan ekonomi yang terjadi di negara kita tentunya menjadi perhatian khusus pimpinan negara, Bapak Presiden, termasuk daripada pimpinan Polri, yaitu Bapak Kapolri, sehingga di sana di breakdown ke dalam program prioritas Kapolri, termasuk di dalam perhatian kita terhadap kelangkaan-kelangkaan baik pangan maupun sumber daya alam. Kami Subdit 5 Krimsus Polda Banten melakukan patroli cyber. Ada temuan-temuan keluhan masyarakat di Kecamatan Jambi, Tangerang, kelangkaan akan LPG dalam bentuk 3 kg. Informasi dari media juga masuk. Hasil penyelidikan personil Subdit 4 Tipiter oleh Pak Condro dilaporkan kepada Bapak Direktur ada juga. Akhirnya kita memberikan tugas kepada Pak Condro dan kawan-kawan di Subdit 4 untuk mengungkap perkara ini. Akhirnya dari perhatian pimpinan tadi, anggota semua turun ke lapangan, menemukan tadi yang kronologisnya kurang lebih sudah disampaikan Bapak Kabid Humas. Dari kelangkaan, kita mengikuti dari Tangerang, ternyata bukannya Tangerang, sampai Bekasi, pengambilannya yang 3 kilo, sampai 20.000, yang ketika 4 gas melon dimasukkan ke dalam 12 kilo, di sini menjadi 220.000. Sehingga ada disparitas, ada keuntungan di situ. Nah, ngambilnya sudah ada pangkalan-pangkalannya. Di pangkalan kita amankan. Ini asal MD 47. Ini pemilik pangkalan tabung gas LPG 3 kg. Kemudian di akhirnya tadi kita juga mengamankan pemilik yang melakukan pengawas kegiatan yang melakukan penyuntikan saudara EF. Pertanyaan berikutnya tadi, kemana barang ini akan dipasarkan? Yang ini peruntukannya jelas, yang tidak diboleh beli ini ya restoran, hotel. Kemudian yang sering kita lihat ini usaha las, industri di atas UMKM. Ini dijual ke sana. Karena apa? Mereka tidak boleh beli yang 3 kilo karena subsidi. Diakali kemudian oleh orang-orang ini yang sudah kita amankan ini, ada kesempatan, ada keuntungan dengan cara memindahkan ke 12 kg. Ini pasarannya ke yang tadi. Yang pemasaran tadi masih kita selidiki kemana saja yang sudah dijual. Tetapi prinsipnya tadi kepada perhotelan, kepada usaha-usaha las, kepada usaha yang bukan UMKM, termasuk peternakan yang besar, itu tidak boleh. Satu tabung
12 kilo. Harganya udah tahu ya, 20.000 menjadi 240 sampai 250.000. Caranya gampang Pak, ternyata mereka hanya menempatkan es batu di antara tabung-tabung ini untuk menghindari penguapan dan pemanasan. Kemudian baru ditransfer dengan alat tadi namanya, yang bisa meraktekin siapa nih Pak? Coba, Pak Marbun, sini coba. Nanti biar disaksikan oleh teman-teman media. Miringin ya? Oh. Miringin, oke. Ya, baca udah miring. Ini kasihkan mana nih Pak? Oh, diletakkan. Ini mukanya deh, Bang. Oke. Oke, terus? Nggak usah dipasang beneran. Meledak pula. Jangan dipasang. Ini pindahnya dari sini ke sini waktunya cepat nggak? Terus ini. Untuk per tabung atau untuk sekali ngisi ini? Sekali ini antara 10 menit untuk masih ini. 4 tabung 10 menit ya. Oke, ada pertanyaan Pak? Fungsinya es batu, Pak. Fungsinya es batu itu apa? Pakai Jadi menjaga agar tidak panas. Ketika pemindahan menimbulkan gesekan panas sehingga dibikinkan es batu itu. Belajar di mana dia? Bang? Belajar di mana? Khawatir di tempat lain juga ada begitu maksudnya. Katanya belajar sama Anda. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.